Di ujung jalan Pasar Lama, di antara deretan toko kelontong dan bengkel kecil, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan nama yang mulai pudar. Bakso urat Pak Roni, gurihnya bikin ketagihan. Tak ada yang menyangka, warung itu bisa seramai sekarang. Setiap malam, antrean mengular sampai ke pinggir jalan. Asap dari panci besar mengepul, menebar aroma kuah kaldu yang aneh, gurih, tajam, dan membuat perut siapapun yang lewat langsung bergejolak lapar. Pak Roni, lelaki paruh baya dengan wajah teduh dan senyum ramah, terlihat sibuk di belakang meja. Tangannya cekatan meracik mangkuk demi mangkuk. Tak pernah ada tanda lelah di wajahnya, meski jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Sementara itu, istrinya, Bu Rini, duduk di pojok, menatap keluar jendela. Tatapannya kosong, sesekali mengerjat ke arah jalan yang basah oleh embun. Setiap kali lampu kendaraan melintas, sorot matanya seolah mengikuti, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Orang-orang bilang ngerung itu berkah dari doa dan kerja keras. Dalam setahun, Pak Roni berhasil membeli 2 motor baru dan memperluas bangunannya. Tapi di balik keberhasilan itu, selalu ada hal yang tak bisa dijelaskan. Sudah menjadi cerita umum di sekitar pasar, setiap 2 bulan sekali, ada saja kecelakaan di depan warung itu. Kadang motor terpeleset, kadang truk remblong, kadang pejalan kaki tersenggol mobil. Anehnya, semua terjadi di titik yang sama, tepat di depan plang bertuliskan bakso urat Pak Roni. Namun setelah setiap peristiwa itu, warung justru makin ramai. Orang-orang menganggapnya kebetulan. Namanya juga jalan pasar, ramai, pasti rawan kecelakaan, kata pelanggan tetap, sambil menyeruput kuah bakso. Malam itu, angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai bambu di pintu. Dari dapur belakang, muncul cahaya redup dari pelita kecil. Di atas rak tinggi, tampak sebuah batu hitam mengilap sebesar kepalan tangan. Batu itu selalu berada di tempat yang sama sejak warung berdiri. Bu Rini menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia tahu, setiap kali batu itu bergetar pelan tanpa sebab, malam itu tak akan berakhir dengan tenang. Pak Roni muncul dari dapur, mengusap keringat di dahi, dan berkata pelan. Rezeki malam ini banyak, Rin. Jangan lupa nanti tutup tirai pas jam 2. Bu Rini tak menjawab. Ia hanya memandang jalanan di luar, kosong, tenang, dan sepi. Tapi entah kenapa, di telinganya terdengar seperti bisikan halus dari luar warung. Sudah waktunya. Bagas sudah 2 bulan menjadi langganan warung bakso urat Pak Roni. Setiap malam, ia menunggu di seberang jalan, di bawah pohon trembesi besar yang daunnya rimbun. Dari sana, ia bisa melihat pelanggan datang silih berganti seperti tak ada habisnya. Bagas sering mendapat pesanan antar dari aplikasi, nama pengirim selalu sama, bakso urat Pak Roni. Aneh, pikirnya. Hampir tiap malam, pesanan masuk lewat nomor yang berbeda-beda, tapi titik jemput dan jamnya selalu mirip, lewat tengah malam. Mas Bagas, ya Pak Roni, menyapa ramah suatu malam, sambil menyerahkan 2 bungkus besar. Antar ke alamat di aplikasi aja, Mas. Tapi jangan buka isinya, ya. Kuahnya bisa tumpah. Bagas mengangguk, meski perutnya sudah lapar sejak tadi. Ia menatap bungkus itu sekilas, beratnya seperti berisi batu. Bau gurih menyeruak, bercampur aroma aneh yang tak bisa dijelaskan, bukan amis, bukan basi, tapi membuat dada terasa berat. Malam-malam berikutnya, ia makin sering mengantar pesanan serupa. Tujuannya kadang rumah biasa, kadang ke tempat yang tak terdaftar di peta, seperti tanah kosong atau pinggir sawah. Suatu kali, ia diminta mengantar ke ujung gang sempit, dan begitu sampai, tak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh, bungkus bakso itu sudah terasa ringan seperti kosong. Bagas mencoba tak memikirkannya. Uang tip dari Pak Roni lumayan besar, cukup untuk menutup cicilan motornya. Tapi rasa aneh di dada tak kunjung hilang. Hingga suatu malam, ia berhenti di depan warung seperti biasa. Hujan gerimis baru saja reda.
jalanan licin, lampu neon warung berkedip-kedip. Saat itu, sebuah motor melaju kencang dari kejauhan. Bagas sempat ingin menegur, tapi suaranya tercekat. Motor itu tiba-tiba terpeleset persis di depan warung, menghantam trotoar keras sekali. Terdengar teriakan, lalu hening. Orang-orang berlarian, menolong. Darah tipis mengalir di jalan yang basah. Pak Roni keluar, berdiri di depan warung dengan wajah datar. Ia menatap korban yang tergeletak, lalu menunduk dalam diam. Bagas berdiri di sebelahnya, menunggu reaksi. Tapi yang keluar dari mulut Pak Roni hanyalah kalimat pelan, nyaris seperti gumaman. "Rezeki jangan berhenti, Mas Bagas. Kadang, harus ada yang jatuh dulu biar jalan tetap terbuka." Bagas tak paham maksudnya. Ia hanya merasakan bulu kuduknya berdiri. Hujan mulai turun lagi, dan dari arah dapur warung, terdengar bunyi gemerisik halus, seperti seseorang tertawa berat di antara asap. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, suasana di warung tampak normal. Pelanggan tetap datang seperti biasa, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi Bu Rini tahu, tidak ada yang benar-benar normal sejak malam itu. Setiap kali matahari terbenam, hawa di dapur berubah dingin. Udara seolah berat, dan suara dari panci besar terdengar bukan seperti air mendidih biasa, melainkan desisan pelan seperti napas yang tertahan. Pak Roni makin jarang bicara. Ia sering duduk sendirian di dapur, memandangi batu hitam di rak tinggi. Kadang, batu itu bergetar pelan tanpa sebab. Bu Rini tak berani menegur, tapi setiap kali batu itu bergerak, ia merasa dadanya sesak, seolah udara di warung tersedot keluar. Suatu malam, Bu Rini tak bisa tidur. Ia mendengar suara seperti langkah kaki berat dari dapur. Ketika ia mengintip, Pak Roni berdiri di depan batu itu sambil membakar dupa dan berbisik pelan. "Sudah, jangan di depan lagi. Aku takut orang curiga, ambil saja yang lewat, asal warung tetap ramai." Bu Rini menutup mulutnya menahan jerit. Ia mundur perlahan, jantungnya berdetak cepat. Dari arah dapur, terdengar gumaman berat, suara seperti dari dada yang dalam. "Janji harus ditepati, Roni, rezekimu dari darah yang tumpah." Keesokan paginya, Bu Rini memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu bicara sama siapa semalam?" Pak Roni terdiam lama, lalu tersenyum kaku. "Sama penjaga warung. Tanpa dia, kita nggak punya apa-apa." Ia berkata seolah itu hal wajar. Sejak itu, Bu Rini makin takut dengan suaminya sendiri. Kadang saat memasak, ia melihat bayangan besar berbulu melintas di dinding, tapi saat menoleh tak ada apa-apa. Kadang, sendok di meja bergoyang sendiri. Kadang, suara tawa berat terdengar samar dari bawah tungku. Namun yang paling membuatnya ngeri adalah pola kecelakaan yang tak pernah meleset. Setiap kali batu itu bergetar, malamnya selalu ada yang jatuh di depan warung. Motor terpeleset, mobil terguling, atau anak kecil terserempet, selalu berbeda, tapi selalu di titik yang sama. Dan anehnya, setiap kali darah tumpah di jalan itu, panci besar di dapur berhenti bergemuruh. Kuahnya menjadi tenang, aromanya lebih harum dari sebelumnya. Malam itu, Bu Rini menangis diam-diam di kamar. Ia baru sadar, batu hitam itu bukan penjaga rezeki. Ia adalah penagih janji. Nama pemuda itu Adi Prasetyo, wartawan lepas dari media lokal Suara Kota. Ia baru saja mendapat tugas kecil dari redakturnya, menulis liputan ringan tentang warung-warung sukses di pinggiran pasar lama. Salah satu yang paling ramai, tentu saja, bakso urat Pak Roni. Adi datang sore hari, sebelum maghrib. Ia disambut ramah oleh Pak Roni, yang tampak seperti pedagang biasa, senyum lebar, tangan berlumur tepung, suara hangat penuh sopan santun. "Silakan duduk, Mas. Mau saya buatin bakso spesial biar tahu rasanya." Adi mengangguk. Saat mangkuk disajikan, ia mencatat cepat di buku kecilnya. Tapi matanya tertarik pada rak kayu di belakang dapur, di mana sebuah batu hitam diletakkan di atas kain merah. Bentuknya aneh,
seperti wajah yang tertekan dari dalam. "Itu apa, Pak?" tanya Adi, menunjuk ke arah batu itu. Pak Roni tersenyum samar. "Peninggalan dari almarhum ayah saya," katanya buat penjaga usaha. "Hehe, orang tua zaman dulu kan banyak kepercayaan." Adi tertawa kecil, walau hatinya agak tidak nyaman. Ia mencatat, ada benda pusaka di dapur, dianggap simbol keberuntungan. Namun, ketika ia meneguk kuah bakso untuk mencicipi, ia merasa lidahnya seperti terbakar halus. Rasanya gurih luar biasa, tapi ada sensasi logam tipis di ujung lidah, seperti darah. Ia menahan batuk kecil, lalu meneguk air putih. "Wah, rasanya kuat sekali, Pak," katanya sambil tersenyum sopan. "Iya, resep rahasia, Mas," jawab Pak Roni dengan nada datar. Malam makin turun. Saat Adi berpamitan, ia melihat Burni berdiri di dekat pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika Adi melintas, Burni menatapnya dalam-dalam dan berbisik cepat. "Mas, jangan datang lagi malam-malam, di sini banyak yang gak kelihatan." Sebelum Adi sempat bertanya, Pak Roni sudah muncul dari belakang, tersenyum lebar. "Istri saya memang suka bercanda kalau capek. Hati-hati di jalan ya, Mas." Adi pamit dengan sopan, tapi perasaan tidak enak itu menempel sampai di motor. Ketika ia melintas di depan warung, seekor kucing hitam melintas cepat, dan dari kaca spion, ia sempat melihat bayangan besar berdiri di dapur warung. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, matanya berkilat merah samar. Malam itu, Adi tak bisa tidur. Ia membuka internet dan mencari berita tentang kecelakaan di sekitar pasar lama. Dan di sana ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Setiap 2 bulan sekali, selalu ada korban tewas di depan warung bakso urat Pak Roni. Pola waktunya rapi, nyaris seperti jadwal. Ia menutup laptop perlahan. Dalam hati, ia berkata lirih. Sejak kedatangan wartawan muda itu, Burni tak bisa tenang. Kata-katanya sendiri, yang sempat ia bisikan ke Adi, seakan menjadi awal dari sesuatu. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, wajah-wajah orang yang jatuh di depan warung muncul silih berganti, menatapnya dengan mata kosong. Di dapur, batu hitam itu makin sering bergetar. Kadang terdengar suara serak dari arahnya. Sudah hampir waktunya lagi, darah baru, agar ramai terus. Burni menutup telinga, berdoa sekeras-kerasnya dalam hati. Tapi suara itu tetap menembus pikirannya seperti bisikan dari balik tengkuk. Pak Roni berubah. Ia jarang tidur, sering bicara sendiri di dapur, dan mulai melarang siapapun mendekati panci besar yang terus mendidih. "Ini sumber rezeki kita, Rin. Jangan disentuh sembarangan. Sekali salah, semua bisa hilang." Burni hanya diam, menahan takut. Tapi di dalam dirinya tumbuh niat kuat, harus ada yang dihentikan. Suatu malam, saat Pak Roni pergi keluar menjemput bahan baku, Burni memberanikan diri masuk ke dapur. Ia membawa ember air dan segenggam garam kasar. Ia menatap batu hitam di rak tinggi. Batu itu kini tampak lebih besar, urat-urat merah menyala samar di permukaannya, seperti darah yang mengalir dari dalam. "Kalau memang kamu yang bikin semua ini, cukup sudah." Tangannya gemetar saat menyiramkan air garam ke batu itu. Tiba-tiba terdengar teriakan berat dari arah rak, membuatnya hampir jatuh. Asap hitam keluar berputar, membentuk wajah besar dengan mata merah dan taring panjang. "Kau pikir bisa hentikan perjanjian suamimu, perempuan lemah?" Burni menjerit, tapi tak mundur. Ia berteriak membaca doa apapun yang ia hafal, sampai asap itu menjerit keras lalu lenyap dalam sekejap. Saat itu juga, batu hitam itu retak di tengahnya. Dapur bergetar, lampu neon pecah satu per satu. Kuah di panci mendidih hebat, tumpah ke lantai seolah ada sesuatu yang memberontak dari dalam. Pak Roni pulang tepat ketika semua itu terjadi. Ia melihat istrinya berdiri di depan rak, wajahnya basah oleh air mata dan asap. Batu di rak telah pecah, dan warung berantakan. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya marah.
Aku cuma mau berhenti, Mas, ini semua salah. Pak Roni mendorong Bu Rini ke tembok, matanya merah seperti orang kesurupan. Kamu nggak tahu apa yang kamu buat. Semua ini akan balik ke kita kalau tumbalnya nggak dipenuhi. Belum sempat ia lanjut bicara, suara rem motor melengking keras terdengar dari luar. Tepat di depan warung, seorang pengendara ojek tergelincir dan jatuh menghantam aspal. Darah mengalir deras ke selokan, dan anehnya, kuah dalam panci mendadak tenang kembali. Pak Roni terdiam. Bu ini menangis terseduh, memeluk dirinya sendiri. Dalam hening yang mencekam itu, batu hitam di rak mengeluarkan suara tawa kecil terakhir sebelum retakannya menyala merah, lalu padam sepenuhnya. Sejak malam batu hitam itu retak, hidup Pak Roni berubah perlahan tapi pasti. Awalnya hal-hal kecil, kuah baksonya tak lagi harum seperti dulu, pelanggan mulai berkurang, dan setiap kali ia menyendok panci, uap panasnya terasa menyengat kulit seperti api. Biasa aja, mungkin lelah, pikirnya. Tapi malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar suara bisikan dari arah dapur. Suara itu berat, dalam, dan seolah berasal dari balik panci. Janji belum lunas, darah terakhir belum datang. Ia menutup telinga, menenggak air putih, tapi suara itu tak pernah hilang. Setiap malam semakin keras, kadang terdengar seperti tawa, kadang seperti orang memanggil namanya dari dalam air mendidih. Bu ini mencoba mengajaknya pergi dari rumah itu, tapi Pak Roni menolak keras. Kamu nggak ngerti, Rin. Semua ini hasil kerja keras aku. Tanpa itu, kita bukan siapa-siapa. Namun tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Tangannya sering gemetar, kulitnya mengelupas seperti terbakar, dan matanya tampak cekung seperti orang kurang tidur bertahun-tahun. Ia berobat ke klinik, tapi dokter bilang semuanya normal. Mungkin stres, katanya. Suatu malam, ia duduk sendirian di dapur, menatap batu hitam yang kini hanya pecahan kecil. Tapi dari pecahan itu, keluar asap tipis yang melingkar-lingkar di sekitar wajahnya. Aku sudah beri kau segalanya. Sekarang giliranmu. Asap itu masuk ke hidungnya. Ia tersedak, jatuh tersungkur, tapi di telinganya terdengar seperti suara langkah berat berjalan di belakangnya. Hari-hari berikutnya, warung benar-benar sepi. Pelanggan berhenti datang. Orang-orang mulai berbisik tentang warung yang bau aneh, terasa panas, dan selalu membuat kepala pusing. Pak Roni tetap membuka warung tiap malam, tapi duduk sendirian, tatapan kosong menatap panci yang terus mengeluarkan uap hitam tipis. Bu Rini akhirnya pergi diam-diam ke rumah saudaranya. Ia tak tahan lagi dengan pandangan kosong suaminya. 3 malam setelah kepergian istrinya, hujan besar turun, petir menyambar langit, dan semua lampu di warung padam. Orang-orang pasar yang lewat mengaku melihat dari kejauhan, di dalam warung yang gelap, tampak cahaya merah berputar, dan sosok tinggi besar berdiri di belakang Pak Roni yang sedang duduk di kursi. Keesokan paginya, warung itu ditemukan terkunci dari dalam. Ketika warga mendobrak pintu, mereka mendapati Pak Roni tergeletak di depan panci, tubuhnya kaku, wajahnya seperti menjerit ketakutan. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan. Tapi kulit tangannya menghitam seperti terbakar dari dalam. Di sampingnya, pecahan batu hitam telah berubah menjadi abu pekat, menyatu dengan lantai dapur. Polisi menyimpulkan, serangan jantung mendadak. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun warga sekitar bersumpah, setelah malam kematian itu, tidak pernah lagi terjadi kecelakaan di depan warung tersebut. Dan setiap kali hujan turun, di kaca jendela warung yang sudah kosong, kadang terlihat bayangan seseorang sedang mengaduk panci besar, diikuti bisikan pelan. Rezeki, jangan berhenti. 2 bulan setelah kematian Pak Roni, warung itu ditutup total. Papan namanya dilepas, dapurnya dikosongkan, dan warga sekitar memilih menyeberang ke seberang jalan bila harus lewat malam-malam.
Aroma aneh dari dalam warung perlahan menghilang, tergantikan bau kayu lapuk dan debu. Burmi tak pernah kembali. Ia tinggal di rumah saudaranya di luar kota, hidup sederhana dan jarang bicara tentang masa lalunya. Setiap kali ada yang menyinggung soal warung bakso, matanya kosong, lalu ia hanya berkata lirih, "Jangan sekali-sekali main dengan janji."